Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Hernia Putri dengan NIM 857283463 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melaksanakan tugas 3 yaitu pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Nah, filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Selamat menyaksikan. Makna pilar dalam pendidikan. Pertama, apa sih pilar pendidikan itu? Nah, pilar pendidikan itu merupakan dasar atau landasan utama sebagai penopang dalam pendidikan agar tujuan pendidikan itu atau pembelajaran itu tercapai secara optimal. Kedua, untuk apa sih pilar pendidikan itu? Pilar pendidikan itu berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk keterampilan intelektual serta karakter dari peserta didik. Dan yang terakhir, dengan demikian, pilar pendidikan merupakan proses pembelajaran yang dapat berlangsung secara terarah dan berkelanjutan. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama, ada Ingarso Sungtelodo. Artinya seorang pendidik atau guru itu di depan menjadi contoh atau teladan bagi peserta didik atau siswa. Kedua, ada Ing Madya Mangunkarso. Artinya seorang pendidik di tengah peserta didik itu membangun semangat dan motivasi belajar. Dan yang terakhir ada Tuturi Handayani. Artinya seorang pendidik itu memberikan dorongan dan dukungan kepada peserta didik agar dapat berkembang secara mandiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas relevansi prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital saat ini. Prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu masih memiliki relevansi dalam era digital saat ini. Nah, guru itu tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga menjadi pembimbing dalam penggunaan teknologi secara bijaksana. Contohnya, pertama, guru itu memberikan contoh dalam penggunaan teknologi secara positif. Kedua, guru itu membangun motivasi dalam pembelajaran daring. Dan yang terakhir, guru mendampingi peserta didik agar bersikap mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan membahas tantangan penerapan di era digital. Nah, yang pertama ada rendahnya literasi digital dari peserta didik. Kedua, ada penyebaran informasi yang belum tentu benar. Ketiga, menurunnya interaksi sosial secara langsung. Dan yang terakhir, ada tantangan pembentukan karakter dari peserta didik. Contohnya, yaitu peserta didik itu seringkali memperoleh informasi yang belum tentu kebenarannya dari media sosial tanpa melakukan atau mengecek kebenaran dari sumber informasi tersebut. Refleksi terhadap pendidikan nasional. Nah, pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Penerapan prinsip tersebut dapat memperkuat pendidikan karakter, meningkatkan literasi digital, serta mempertegas peran guru sebagai pembimbing dari peserta didik. Dengan demikian, perkembangan teknologi digital itu dapat dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung proses pendidikan yang berkualitas. Dapat disimpulkan bahwa pertama, pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu tetap relevan di era digital saat ini. Kedua, prinsip tersebut membantu memperkuat karakter dan literasi digital peserta didik. Dan terakhir, guru atau pendidik itu berperan sebagai pembimbing untuk menggunakan teknologi secara bijak. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan atau penulisan yang kurang tepat dan kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.